Bersama saya, Brian Jabli. Usai menghadiri KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya ke Brasil. Agenda Presiden di Brasil adalah menghadiri pertemuan puncak G20 di Rio de Janeiro. G20 adalah forum negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang kali ini diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto direncanakan memberikan pidato dalam pertemuan puncak G20. Sementara itu, saudara, dalam pertemuan bilateralnya dengan Sekjen PBB, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya komitmen dan perhatian penuh yang diberikan dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia yang terus mendukung langkah PBB, terutama penanganan ketahanan pangan, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, Palestina, hingga penanganan perubahan iklim. Prabowo menyebut Indonesia adalah negara yang siap dan mampu, yang optimistis mencapai target menuju perubahan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Maybe in 2-3 years we can get an economically attractive to get gasoline from plants. And renewables, we have a lot of geothermal. I think Indonesia is very blessed. We are the largest reserves of geothermal energy in the world. I think about 60% of geothermal energy is Indonesia. We have also, of course, abundant solar energy. Solar energy, I think the photovoltaic panels and electricity from solar energy is very attractive because we are very dispersed. We have a lot of islands, 17,000 islands, but we are committed and we are very optimistic. We are very bullish on this transition to a green energy. So once again, Secretary General, we support you. Means that the role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system that has led many of them to be drowning in debt, many of them not to have the resources necessary to achieve the Sustainable Development Goals, many of them not having the resources to protect their own populations against the impacts of climate change. And so there is a reform of the Security Council and the reform of international financial institutions in which we see eye to eye with Indonesia, and Indonesia has played a very important role in the Summit of the Future, and we want to go on working closely with Indonesia in the preparation of future reforms. Sebelum bertolak ke Brasil, saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Peru. Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Ya, saudara, untuk mengetahui seperti apa kegiatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kita sudah terhubung bersama jurnalis VOA, Betsy. Betsy, bisa dijelaskan apa saja sebenarnya rangkaian agenda Presiden Prabowo berada di luar negeri, Betsy? Terus terang saya tidak mengikuti Presiden Prabowo karena saya adalah Kepala Biro Gedung Putih VOA, jadi tugas saya di sini adalah mendampingi Presiden Biden. Cuma kebetulan saja Hotel Presiden Prabowo dan Hotel Presiden Biden ini sama tempatnya di daerah Copacabana di Leme di Rio de Janeiro, tempat saya berada. Presiden Prabowo sudah datang, tadi saya sempat melihat di lobi, namun Presiden Biden
belum, sekarang masih dalam perjalanan tadi dari Manaus setelah mengunjungi hutan Amazon, baru beberapa jam lagi akan datang. Nah, nanti kalau sudah ada datang Presiden Biden, bisa dibayangkan betapa ketatnya security keamanan di hotel ini yang menampung dua presiden dari dua negara besar. Ya, Patsy, apa tujuan kunjungan Biden ke hutan Amazon dan apakah komitmen perubahan iklim Biden akan dilanjutkan oleh Trump yang seringkali menyebut perubahan iklim secara hoax seperti itu, Patsy? Ya, jadi ini adalah sebetulnya historis ya, karena belum pernah ada Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang mengunjungi hutan Amazon. Jadi di sini Biden bertujuan untuk menekankan bahwa prioritas pemerintahannya adalah untuk mitigasi perubahan iklim. Namun tadi seperti Brian katakan, pemerintahan Donald Trump itu prioritasnya lain. Kita tahu pada saat Donald Trump pertama kali menjabat, ia menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris tahun 2017. Ini menimbulkan kejutan yang sangat besar di kalangan para aktivis. Tentunya kita tahu perjanjian iklim Paris ini adalah perjanjian iklim utama yang mengikat 196 negara PBB untuk berjanji sama-sama memerangi perubahan iklim. Nah, bagaimana kalau misalnya ada negara besar seperti Amerika Serikat yang tidak mau ikut serta dalam perjanjian atau upaya tersebut? Biden sudah memasukkan kembali Amerika Serikat ke dalam perjanjian Paris dan kita tidak tahu apakah nanti Trump akan mengeluarkan Amerika Serikat lagi dari situ. Namun yang jelas dalam kunjungannya ke hutan Amazon tadi, Presiden Biden melihat langsung ya, dia tadi naik helikopter untuk melihat langsung apa dampak perubahan iklim terhadap hutan Amazon. Ini adalah jantung atau paru-paru dunia ya kan. Jadi perubahan iklim mulai dari deforestasi, kemudian erosi pantai, sungai, dan sebagainya itu dilihat langsung oleh Biden. Dan ia mengatakan bahwa selama ia menjabat 4 tahun terakhir ini, dia sudah memenuhi tujuan Amerika Serikat untuk memberikan 11 miliar dolar climate financing untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, dan itu sudah tercapai. Nah, dia tidak bisa memberikan komitmen apakah Donald Trump penerusnya nanti akan juga memiliki komitmen yang sama. Ini adalah pertanyaan yang sebetulnya ada di banyak benak para diplomat di sini, di KTT G20 maupun di KTT APEC sebelumnya di Lima di Peru. Dan ini pula yang kami tanyakan kepada pihak Gedung Putih. Kebetulan saya terbang bersama Biden dari Washington DC ke Lima, dan di Air Force One saya termasuk kelompok wartawan yang menanyakan bagaimana ini kalau misalnya Biden menandatangani berbagai komitmen terkait perubahan iklim, terkait kemiskinan, penanggulangan kelaparan global dan sebagainya, tapi kalau bulan Januari nanti ya kasarnya dirobek begitu saja atau dibatalkan oleh Donald Trump. Dan jawaban Gedung Putih adalah ya tidak bisa mengendalikan pemerintahan berikutnya yang pastinya memiliki prioritas yang berbeda. Joe Biden saat ini hanya fokus mengenai apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahannya selama sekitar 2 bulan lagi sampai nanti pelantikan Donald Trump bulan Januari. Namun jelas bahwa mood para diplomat yang saya ajak bicara di sini semuanya bertanya-tanya seperti apa perubahan kebijakan Amerika Serikat yang pasti besar dampaknya terhadap berbagai negara nantinya akan di bawah Donald Trump. Ya, Patsy, sedikit saja mungkin secara umum bagaimana sih sebenarnya suasana para diplomat di sana menanggapi mungkin ada isu-isu atau konflik lain terkait pemerintahan Trump yang akan datang dan menghadapi Presiden Tiongkok yakni Xi Jinping dalam konteks persaingan AS Tiongkok ke depannya seperti apa? Ya, ini setiap kali saya menghadiri KTT besar di mana ada Amerika Serikat dan Tiongkok dengan yang datang, itu pasti yang dilihat itu adalah balance of power-nya seperti apa, ya kan, siapa yang kelihatan sebagai the big dog in the room, siapa yang kelihatan sebagai jagoan. Dan ini kelihatan sekali untuk KTT kali ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Xi Jinping yang memiliki stabilitas karena tentunya dia adalah pemerintahan otoriter yang tidak tidak terkekang oleh tekanan-tekanan elektoral seperti Presiden Amerika Serikat yang setiap 4 tahun sekali ganti. Jadi berbagai isu ini disorot oleh para diplomat, dan Amerika Serikat pun di bawah Biden dan juga Xi Jinping menyadari betul bahwa konflik antara Amerika Serikat dan China ini akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi kemarin di Lima, kedua pemimpin ini bertemu untuk memanage hubungan mereka, mengatasi atau membahas berbagai
isu-isu panas misalnya Taiwan, Laut Cina Selatan, kemudian tarif yang kemungkinan besar akan dimulai lagi perang dagang di bawah Presiden Trump karena itu yang dilakukannya pada masa jabatan pertama. Jadi ya dinamika-dinamika seperti itu pasti selalu ada dalam berbagai KTT dan juga sangat jelas dalam KTT kali ini terutama mengingat masa transisi Amerika Serikat antara Biden dan Trump menghadapi Xi Jinping. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis VOA, Patsy Widyakoswara langsung dari Rio, Brazil. Sehat selalu. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Partai Republik menang telak dalam pemilu Amerika Serikat 2024 dengan Donald Trump yang kembali menduduki Gedung Putih. Kemenangan ini otomatis membalikan sejumlah kursi Senat dan DPR Amerika Serikat yang sebelumnya dipegang oleh Partai Demokrat. Seperti apa gelombang merah ini